Selamat siang teman-teman semua. Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latulihin di sini dari Tanam Duit. Selamat berjumpa kembali. Minggu lalu kita market di bursa kita buka cuma 2 hari, Senin dan Selasa. Kemudian Rabu, Kamis, Jumat libur ya. Ada Sumpah Pemuda dan Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Jadi 3 hari kita libur, tapi di luar sana Dow Jones turunnya juga sadis ya, turun lebih dari 5% dalam waktu seminggu. Kemudian juga di beberapa negara di Eropa juga turun. Nah, ini karena kasus COVID yang ternyata ada second wave yang naik secara signifikan. Nah, kira-kira apa dampaknya? Apakah itu juga akan berpengaruh ke Indonesia? Hari ini market dibuka dan first session cuman turun 0,3% gitu ya. Jadi nggak sampai separah negara yang di luar negeri. Nah, gimana Fer, komentarnya Fer? Ya, saya kira sih to a certain extent udah terjadi decoupling ya, decouple ya antara market terutama di Asia yang kurva coronanya notabene sebetulnya basically declining ya, turun ya, dengan sesuatu yang terjadi tiba-tiba pada akhir Oktober kemarin di Eropa dan di Amerika. Itu increasing-nya sangat luar biasa, begitu cepatnya sampai di beberapa negara, bahkan hampir semua negara sekarang di Eropa ya. Tapi udah jelas Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Belanda ya, kalau nggak salah juga Belgia juga mereka lockdown lagi. Nah, itu lockdown tuh benar-benar lockdown. Benar-benar nasional. Jadi bukan cuma lokal di beberapa tempat ya, kayak di Jakarta aja misalnya. Ini enggak, katanya kalau menurut saya sih katanya semua nasional. Jadi, nah ini tentu bikin market takut terjadinya second wave ya. Apalagi sudah memasuki winter di sana ya. Ini kan lebih gampang lagi corona ya, lebih rentan ya. Nah, itu membuat market Dow Jones sampai jebol, boleh bilang ya, quote unquote jebol, apalagi Nasdaq sampai ke 10.000 lagi. Padahal 2 bulan lalu masih di 12.000 ya. Jadi memang jittery yang sangat luar biasa yang disebabkan kembali ketidakpastian akan corona tadi. Kalau ekonomi udah pasti, Bos. Ya kalau kita lihat kemarin 33,1% kalau nggak salah recovery ekonomi Amerika, ya kan di kuartal ketiga ya. Dan ini kan boleh dibilang udah offsetting drop yang 32% ya. Berarti memang udah comeback ya ke trajektorinya gitu lah. Tapi yang menjadi masalah adalah takutnya corona ini akan leading to lockdown yang mana ekonomi akhirnya juga kena lagi gitu kan ya. Nah, itu story yang ada di US maupun di Amerika ya kan, negara-negara advance countries. Tapi kalau kita lihat kurva di Asia ya kan, kita pun juga kalau nggak salah udah mulai turun lagi ya. Dan kalau kita lihat lagi juga kemarin ini juga ada semacam gambaran dari adanya weekend yang panjang. Itu kemacetan di mana-mana itu di Anyer, di Bali, bukan cuma sekitar Jabodetabek aja ya, sampai Bandung ya, itu bisa melebihi sebelum corona gitu loh ya, karena adanya pent-up demand yang luar biasa ya. Nah, jadi memang itu kalau kita lihat lagi sekarang, saya sih perkirakan akan terjadi decoupling antara apa yang terjadi di negara-negara maju, Amerika dan Europe, dengan yang terjadi ekonomi recovery dan kurva corona yang turun di Asia gitu. Seharusnya by definition seperti kita lihat juga ini hari itu cuman sedikit ya dari rasa takut aja yang nggak langsung drop ke 5.000 kan ya. Ya kan sekarang udah 5.115 lagi dan something like. Jadi memang ya market is rasional in the sense bahwa mereka to a certain extent sadar bahwa apa yang terjadi di Europe, di Amerika tidak sama dengan kalau ngomong corona ya, dengan yang ada di Indonesia. Gitu. Nah itu kan tapi kalau di luar negeri itu dengan adanya lockdown berarti kan ekonominya berhenti lagi tuh kan. Nah ini yang ditakutkan oleh market bahwa lockdown ini udah pastilah ada ongkos ekonominya ya kan, emang ganggu lagi recovery itu yang ditakutkan ya. Nah tapi di Asia kalau toh kena Asia akibat dari spill over daripada Europe dan US ya pasti ada lah ya impactnya karena kan dalam trade kan semua terkait ya. Tapi kepercayaan, confidence bahwa Asia akan lebih faster ya kan dengan melihat kurva corona yang udah turun, apalagi Cina cuman sebentaran Cina ya kan bakal udah positif lagi, dan Cina is the main player ya di Asia maupun di dunia gitu. Jadi saya rasa seharusnya kalau market itu rasional ya kan dia lebih melihat fokus kepada economic recovery dan declining kurva corona yang terjadi di Asia termasuk di Indonesia. Jadi yang itunya di Eropa dan Amerika jadinya diabaikan.
Bukan diabaikan, artinya begini, nggak terlalu spooky lah ya, nggak terlalu sangat menakutkan seperti pada waktu pertama kali corona itu outbreak di bulan Maret ya, ya kan? Ya, jadi artinya demand-nya mereka kan juga turun kan, Fer? Secara negara, exactly. Kita sendiri ini nggak jadi permintaan terhadap tergantung daripada porsi ekspor impor kita di dalam total GDP ya kan ya, karena kan yang terganggu kan mungkin ekspor impor ya kan, tapi juga nggak semua ekspor impor langsung stop ya kan, paling berkurang yang berapa persen. Jadi kalau porsi daripada ekspor impor itu tidak terlalu dominan, lebih di drive oleh domestic demand, saya worry gitu loh. Kayak China sekarang udah nggak mau lagi ekspor oriented. Ya kan, mereka pengen di domestic demand driven economic growth ya, service sector ya kan. Sama di kita juga sebetulnya basically kemarin juga sebetulnya ada yang menggembirakan, yaitu ekspor impor kita naik ya, ya kan. Lantas juga kita lihat juga investment ternyata naik ya, ya walaupun ada corona ya, memang konsumsi yang terganggu ya. Tapi kalau kita lihat lagi begitu PSBB yang diketatkan oleh Anies di Jakarta dibuka lagi atau dilonggarkan lagi, kita lihat ini udah meledak lagi, mobilitas massa itu udah lebih gila lagi sebelum corona. Iya, oke. Nah, sekarang kan tinggal 2 bulan nih, Fer ya, sampai akhir tahun. Kita waktu itu punya prediksinya indeks itu bisa di 5.500 sampai ke 6.000. Iya, seharusnya kalau tahun 2 bulan 3 bulan yang lalu. Saya kan waktu itu juga kita pakai note ya. Seandainya tidak terjadi virus baru, seharusnya kita bisa. Bahkan saya lebih optimis lagi 5.750 6.000. Ya kan? Kalau tanpa ada gangguan virus baru atau second wave ya. Dan sebetulnya memang ada dasarnya untuk menuju ke sana. Kenapa? Karena apa? Kita lihat ya, sekarang statement-statement dari menteri-menteri pun udah positif ya, termasuk Sri Mulyani. Dari mana positifnya? Mereka lihat angka-angka ekspor, import, dan investment. Yang kedua, masalah serapan APBN. Ternyata ini udah mengalir nih. Yang tadinya mencok di BPD ini sekarang udah keluar nih. Ya, dan makanya kita bisa bayangkan kemarin long weekend itu penuh di mana-mana. Karena memang nih kalau dari fiskal ini udah keluar nih duit ya kan. Jadi makanya positif statement dari menteri-menteri itu beralasan berdasarkan angka tadi. Ya kan, jadi juga IMF, Bank Dunia segala macam kita termasuk moderat gitu ya. Kalau itu minusnya juga paling-paling cuma 1,5%. Dan setelah itu yang paling penting adalah bahwa recovery tahun depan itu outlook-nya sangat bright ya kan, karena adanya pent-up demand tadi. Nah, pent-up demand dari mana kita tahu? Liquidity perbankan, Bos. Itu kan dana pihak ketiga nanjak terus ya kan. Ya tidak terjadi. Memang terjadi sedikit kredit crunch, artinya bank-bank belum mau menyalurkan kredit ya kan, walaupun duitnya banyak ya kan. Karena lihat dulu deh ya kan, bagaimana nih sampai akhir tahun gitu loh. Once mereka bilang, wah it is safe, no problem ya kan, mobilitas tinggi lagi, kantor-kantor tetap produktif segala macam, restrukturisasi utang masih panjang ya kan, sehingga tidak harus mencadangkan ya, buku bank masih bersih. Bukan tidak mungkin mulai awal tahun depan pun bank mulai berani mengucurkan kredit gitu loh. Nah oleh karena itu saya sangat yakin banget, saya bisa salah ya, 6% masih bisa tahun depan. Tahun depan itu ya. Oke. Kalau tahun ini mungkin masih negatif barangkali. Ya Pak, tahun ini bukan masalah negatifnya, itu udah given dari lama ya bahwa ini akan negatif. Ya, teman berapa besar negatifnya? Ya kan ya, banyak orang yang bearish pada waktu itu mungkin 5%, 4%. Dan sekarang semua udah sepakat, ada semacam konsensus. Bank Dunia bilang paling banter minus 1,7%. Ya kan sepanjang 2020 gitu loh ya. Bahkan ada data-data indikasi-indikasi yang mana ada kemungkinan malah masih bisa positif gitu loh ya. Tapi oke, that's the best case scenario ya. Worst case-nya minus 1,5%, minus 1,6%, saya rasa wajar. Tapi yang penting adalah outlook-nya setelah itu. Oke. Nah, Fer, ini di Amerika ya, ada kemungkinan US dollar kan akan bisa lebih menguat, stimulusnya lebih kenceng, itu sudah gitu yang saya baca ya di media-media, karena US dollarnya akan menguat ya. Apakah itu berarti rupiahnya kita akan melemah? Enggak juga, enggak begitu mekanismenya ya. Malah dolar itu this is a safe haven. Safe haven dalam arti apa? Kalau ada apa-apa sama ekonomi di seluruh dunia, juga termasuk orang membeli dolar. Lucunya dolar itu kan punya hegemoni. Dia yang bikin perkara krisis, malah dolarnya menguat. Mana ada negara kayak begitu, ya kan? Yang negaranya krisis, karansinya menguat, nggak ada. Karena ketakutan dunia terhadap karansi lain dan dolar masih dipercaya. Nah, ini disebut hegemoni daripada dolar, gitu ya. Nah, kalau memang ternyata ekonomi recovery di Amerika, kenapa harus nyari safe haven? Ya kan, jadi nggak masuk akal untuk mengatakan bahwa dolar akan menguat, enggak gitu loh ya. Dolar menguat atau tidak tergantung how risky it is, ya kan. Kalau terjadi sesuatu, kalau umpamanya Amerika bisa bounce back
ekonominya bisa recovery, sebetulnya nggak ada risiko. Tinggal kita lihat negara masing-masing, negara di sekarang itu sendiri. Ya rupiah, ekonomi Indonesia juga is okay loh segala macam, ya kan. Nah, combining dua, ekonomi Amerika dan ekonomi kita nggak ada alasan dolar menguat gitu loh. Artinya jadi par gitu ya. Jadi par, nggak ada alasan gitu loh, ya kan. Nah, malah saya kalau untuk long term 2021, 2022, 2023, saya bilang nggak make sense untuk megang dolar. Why? Itu zero interest rate, itu bakal panjang. The Fed sendiri udah memberikan forward guidance sampai 2023, mungkin longer than that gitu loh. Betul. Ya, jadi nggak ada alasan. Oke, Fer, kita coba ke tanya jawab. Fajar, udah ada tanya jawab, Fajar? Bapak Ibu, sembari reminder kembali, jika ada pertanyaan bisa diajukan di kolom Q&A ya, ada di tombolnya ada di sebelah bawah Zoom rekan-rekan Bapak Ibu semua. Ada satu pertanyaan nih dari Angga Putra, bagaimana terkait pemilu United States, Pak? Apakah tidak terlalu berdampak pada ekonomi Indonesia? Begini, kalau dampaknya kepada ekonomi Indonesia sebetulnya lebih tepat dampaknya terhadap ekonomi dunia ya. Tapi lebih utama lagi dampaknya terhadap ekonomi Amerika itu sendiri. Ya kan? Sekarang di atas kertas sebetulnya itu yang menang adalah Biden. Ya kan? Tapi kita nggak pernah tahu. Seperti 2016 sebetulnya Hillary ya. Tapi tiba-tiba di ujung jalan diselip sama si Trump. Ya kan ya. Nah, sekarang di atas kertas walaupun nanti ada swing voters menurut beberapa pakar, ya kan, nggak mungkin lagi si Trump bisa ngejar. Jadi kita bisa take it for granted bahwa yang akan menang adalah si Biden. Iya kan ya? Nah, seandainya Biden menang, apa yang akan terjadi terhadap pertama ekonomi Amerika itu sendiri yang sekarang lagi keteteran, ya kan? Yang kedua ekonomi dunia, yang ketiga ekonomi masing-masing negara, ya seperti Indonesia ya. Nah, untuk negara Amerika sendiri, America will be better in the hand of Democrat. Ya, sebab sejarahnya sejak tahun 1920 Republikan selalu underperform. Dibandingkan dengan Demokrat gitu loh ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat trade war dengan Cina, dia bilang wah Amerika great again, ya Amerika first. Ternyata apa yang terjadi? Trade defisitnya tambah tinggi bos. Ya, daya beli masyarakatnya malah hancur karena tarif. Jadi ini big nonsense apa yang dikatakan oleh Trump gitu loh ya. Jadi mengarah ke sana, saya kira ya kan kalau seandainya Biden menang, ada harapan bahwa trade war ini mungkin direvisi ulang, ya kan? Tensinya turun lah. Tensinya bisa di-easing, ya kan? Sebab di trade war ini bukan cuma sama Cina aja awalnya dia, sama Eropa, sama Kanada, sama semua negara, termasuk kita, sama ya kan? Sekutu-sekutunya juga ya. Persis. Dan termasuk kita tidak lagi dianggap emerging market, ya kan? Jadi harus kena tarif. Tapi kemarin ada berita gembira dari Menlu kita bahwa Amerika tetap menganggap kita emerging market. Jadi tidak dikenakan tarif. 700 komoditas yang masuk ke Amerika. Artinya ada harapan bahwa ekspor kita ini memang bakal tetap jalan ya ke Amerika ya. Nah sekarang memang yang kita harapkan, bukan kita harapkan, semua ekonom-ekonom top dunia pun tahu bahwa di tangan Republikan yang begitu loose tahun 2000 krisis, ya zamannya si Bush. Ya kan, tahun 2008 juga krisis sebelum Obama masuk, ya kan ya. Jadi memang Nixon juga krisis tahun 70-an, ya kan. Kesana jadi yang beres-beres Demokrat. Yang beresin itu Demokrat gitu loh, ya kan. Nah ini saya harapkan juga memang kalau Biden ini menang, ada a new expectation, a new hope that it is getting better. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tuh. Ya. Oke, yang lainnya, Jar? Ada dari Pak Yuwono Wibowo, Pak Ferry, bagaimana terkait potensi window dressing, Pak? Boleh dibahas sedikit. Kemudian dalam kondisi sekarang reksadana yang paling cocok untuk cash kami itu seperti apa nih, Pak? Oke, good question. Saya jawab langsung ya. Iya, gini, silakan. Kalau window dressing itu saya rasa semua itu dari zaman abad tahun lalu semua orang tahu bahwa at the end of the day orang akan window dressing itu. Tapi sekarang faktanya adalah satu, kembali lagi kita lihat aja lah sebelum window dressing itu terjadi, is economy in a good shape or not? Itu dulu bos, ya kan? Window dressing itu cuma masalah pakai bedak ya sama lipstick ya, gitu loh ya. Nah sekarang kalau kita lihat memang benar dari data harian aja mobilitas masyarakat ya kan, bagaimana hotel-hotel tuh kemarin di Anyer penuh, di Bali juga penuh ya lokal turis, belum di sekitar Jakarta, Bandung, Bogor dan segala macam. Kita lihat bahwa di ekonomi ini sebetulnya udah bergulir lagi dengan pent-up demand yang mendorong konsumsi, ya kan. Nah jadi kalau berdasarkan itu saya rasa window dressing cuma additional aja sifatnya ya, cuma tambahan aja karena memang udah discounted, udah pricing oleh market bahwa ekonomi in a good shape man, tidak menjadi masalah gitu loh ya.
Nah, nggak perlu juga harus ada window dressing, pakai bedak, pakai pupuran, memang udah inner beauty gitu loh ya, istilah ceweknya gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih window dressing cuma additional nanti seandainya memang kita sudah cantik dengan cantik sendirinya, nggak usah di dressing ya. Dan yang kedua, kembali lagi, yang penting Pak Juwono itu outlook ke depannya gitu loh ya, bahwa sekarang banyak statement-statement dari menteri-menteri juga yang mengaromakan ya, mengaurakan optimisme. Saya rasa mereka juga punya data-data untuk bersikap optimis ya. Nah, kalau ditanya when to invest, saya rasa sekarang. Gitu loh ya. Saya sendiri juga kan kalau saya invest, saya kasih tahu teman-teman, saya bikin captionnya, saya bikin itunya ya, saya kirim kemana-mana, I put my money gitu loh ya kan. Nah, tapi tentu tergantung dari horizon investasi kita, Bos. Kalau horizon investasi kita jangka pendek, misalnya sampai akhir tahun, jangan taruh di saham. Karena apa? Saya yakin walaupun semuanya di atas kertas sudah oke, ingat satu, ya kan? Kalau si Biden ini menang dengan wide margin, ya, ini akan oke. Tapi kalau menangnya tipis, ini bisa jadi perkara, Bos. Di Amerika tuh terjadi ya, sebelum-sebelumnya tahun 2016 juga ya. Dan market drop 7% pada waktu itu akibat ketidakpastian. Gitu loh ya, ada proses legal ya yang harus diberesin. Tapi kalau si Biden menang dengan wide margin, setelah nggak ada alasan ya untuk berulah seperti macam seperti dia bilang lah ya, membuka pindah lah segala macamnya. Nah, jadi semuanya tergantung, dan saya yakin kalau sampai akhir tahun ini akibat adanya di luar masalah election, akibat adanya increasing kurva daripada corona, market ini masih pastilah ya, beda dengan kalau tidak ada second wave gitu loh. Ya. Persis. Jadi kalau you want to put your money di stock index fund, misalnya IDX 30 whatsoever gitu ya, seperti saya gitu ya, harus long horizonnya 1 tahun lah minimal, gitu loh Pak Juwono ya. Dan kalau 1 tahun ke depan, saya sendiri sebagai pemain, sebagai investor pasar modal, bukan cuma sebagai analis saya ngomong, ya kan, saya yakin you still make money gitu loh ya, karena based on my experience, malam berdasarkan hitung-hitungan saya, bukan tidak mungkin pertumbuhan tahun depan itu bisa 6%. Iya. Apalagi kalau di kuartal kedua kan kita kemarin turun minus 5,32%. Base-nya rendah. Artinya apa? Kalau kita track sampai ke kuartal kedua tahun depan, seharusnya kalau dia recovering aja itu 5,32% juga, Bos, dalam satu kuartal. Sama kayak di Amerika kemarin, kuartal kedua 32%, sekarang trading catching up, ya kan, kembali bouncing back 33%. Karena apa? Base-nya tuh loh. Iya. Oke, mudah-mudahan ini bisa jawab ya. Ada lagi, Jar? Oke, ada. Sepertinya ada yang terlewat ini peserta. Jadi Pak ingin bertanya, window dressing itu seperti apa sih Pak maksudnya? Dan kemudian potensi nilai tukar USD terhadap rupiahnya sama tingkat suku bunga seperti apa Pak? Ya, window dressing itu ya istilahnya bukunya bukunya perusahaan list emiten listed companies itu di dressing, dipakein lah, didandanin sedemikian rupa sehingga kalau ditaruh di window gitu, cantik deh kamu gitu loh ya. Kayak gitu ya. Barangkali yang pernah ke Amsterdam tahu ya. Jadi itu window dressing. Nah, kalau masalah nilai tukar rupiah kembali lagi ya kan, dalam jangka pendek, satu pengaruh yang paling kental adalah increasing kurva di Europe dan US yang menciptakan ketidakpastian ya. Orang selalu memburu dolar, selalu merasa dunia ini tidak aman gitu, karena itu hegemony of US dollar ya kan, sebagai currency international reserve yang dipercaya gitu kan. Tapi kalau outlook ke depan based on recovery daripada Amerika itu sendiri, Amerika kan nggak melakukan lockdown ya, second wave cuma di Eropa ya. Nah ya, dan juga Indonesia dan Asia, saya merasa nggak ada alasan untuk memegang dolar ya kan, karena everything is gonna be okay, kecuali everything tidak oke dan orang mencari safe haven yang namanya dolar gitu. Dan yang kedua, kalau melihat outlook ke depan, near zero interest rate di Amerika, ya kan, Fed funds rate ya 0,25% sampai 0%, ya kan, ini bakal lama, Bos. Ya, the Fed sendiri, Jerome Powell udah memberikan forward guidance at least sampai tahun 2023. I believe it can be longer, gitu ya. Jadi ngapain lu pegang dolar yang tidak menghasilkan bunga, nggak menghasilkan yield, ya kan? Treasury yield 10 tahun di bawah 1%, 0,7%, 0,5%. Sementara treasury yield yang sama di Indonesia dalam bentuk rupiah masih kan give you 6,8%. Yang 5 tahun ya, 10 tahun ya 6,8. 6,8. Mungkin saya nambahin ya, namanya window dressing itu biasanya investor-investor umumnya itu adalah institusi yang dia punya portfolio tertentu dan dia nggak kepengen harga sahamnya atau portfolio itu turun. Nah, itu biasanya ada
mereka ya dia create rekayasa ya, engineer transaksinya sehingga harga sahamnya bisa naik gitu di ujung jalan ya. Supaya bukunya bagus. Iya, nggak bisa dibilang juga goreng-gorengan karena yang punya kepentingannya banyak. Ada si A punya barang yang sama, si B juga dan C juga. Dan ya mereka secara naluri mereka membuat itu harganya jadinya ada istilahnya jadinya window dressing. Oke, yang lain? Yang lain, ini ada pertanyaan dari Pak Reza Kando nih, bagus nih Jar. Ya, dari Pak Reza Kando. Jadi bagaimana prospek hutang Indonesia Pak ke depan, neraca hutangnya, kemudian kapan sih kira-kira waktu untuk Indonesia itu hutangnya itu bisa turun gitu Pak kira-kira? Jadi kalau sekarang ini yang namanya utang itu all over the world. Karena apa? Kembali lagi, selama kasus corona ini belum over, selama vaksin ini belum ditemukan, ya kan pasti yang namanya demand itu tidak seindah pada waktu sebelum ada corona. Betul. Artinya apa? Yang harus turun tangan mempertahankan ekonomi growth itu semuanya APBN negara di mana-mana, fiskal stimulus ya. Betul. Nah kita sebetulnya kemarin juga 6,34% fiskal stimulus kita dari PDB termasuk peanuts, termasuk kecil. Negara-negara lain itu sampai belasan persen, double digit ya. Mau ngomong apalagi Singapura dan segala macam ya. Mereka they can afford it, kita enggak lah ya, karena kita negara berkembang. Tapi segitu pun udah nolong ekonomi kita. Nah mudah-mudahan memang tahun depan ini kalau ekonomi kita memang pada dasarnya demand itu keluar sendiri ya tanpa ada stimulus ya kan, otomatis stimulusnya juga tidak terlalu besar, maka utangnya pun tidak dibesarkan lagi ya, mungkin defisitnya less than 6% gitu loh ya. Kalau kemarin ini tahun ini 6,34%. Nah jadi sampai kapan? Saya kira sampai kapanpun utang itu nggak akan pernah lunas. Betul. Ya kan, jadi sampai di dunia ini bahkan ya di England ada yang namanya gilt atau apa ya, yang perpetuity yang tidak akan pernah dibayar gitu oleh negara. Jadi si pembeli daripada surat utang negara tadi mendapatkan kayak equity, jadinya kayak equity persis, itu equity banget gitu loh. Nah kalau kita ini saya ramalkan baru bisa, tadi pertanyaan finalnya kapan sih baru bisa turun lagi gitu kan. Kalau pertumbuhan ekonomi kita bisa bertahan di 6% dan bisa kita angkat ke 6% melalui investasi, saya rasa itu baru bisa turun. Ya turun kan? secara percentage, tapi mungkin nggak secara absolut. Enggak, isinya dari 37% mungkin bisa ke 36, 35, tapi at least tidak naik, ya kan, memberikan optimisme kepada pasar bahwa APBN is managed very well, gitu loh ya. Nah, jadi kalau ditanya turunnya sampai kapan, kalau kita lihat akhir tahun 2021 ternyata pertumbuhan ekonomi 2021 memang 6% dan tidak ada alasan lagi pemerintah untuk melakukan fiskal stimulus, gitu loh, sehingga nggak ada alasan lagi untuk bleeding APBN-nya, gitu loh ya, walaupun memang ada shortfall mungkinnya, tapi tidak besar lagi. Nah, saya perkirakan seharusnya kalau melihat tadi seperti lebih luas lagi skopnya bahwa the century will belong to Asia, ya kan, bukan tidak mungkin terjadi realokasi industri ya, apalagi sekarang kita lihat Indonesia ini benar-benar menjadi prince daripada produsen baterai terbesar di dunia, karena memang kita punya resource-nya yaitu nikel di Sulawesi Tenggara ya. Nah, kalau kita bisa dan apalagi dengan omnibus law menarik investasi begitu banyak, saya rasa 2023 juga udah bisa turun harusnya utang kita gitu loh ya. Seperti pada waktu SBY. Nah, SBY itu banyak bayar utang dari mana? Dari komoditi super cycle. Iya. Pada saat itu kita lagi booming banget. Lagi booming banget gitu kan. Harga yang sangat luar biasa. Good question, Pak Reza. Next, Jar. Cukup Pak pertanyaannya. Cukup ya. Oke. Nah, ini pas banget nih 30 menit. Belum sih, masih ada 3 menit lagi. 1-2 pertanyaan lagi masih bisa. Mungkin bisa disimpulkan Pak, tadi beberapa rekan-rekan mungkin ada yang masuk di tengah-tengah, jadi sentimen positif dan negatifnya bisa disimpulkan Pak. Oke, gini, saya simpulkan ya, sentimen positif adalah economic recovery, bukan cuma di Indonesia tapi juga di Amerika. Kuartal ketiga kita 33,1% ya, Indonesia juga diharapkan memang kuartal ketiga lebih tinggi growth-nya dibandingkan kuartal kedua yang 5,34% minusnya. Mungkin antara banyak yang meramal antara 1,5 sampai 2,9%. Oke. Nah, tapi outlook ke depan kalau kita lihat mobilitas masyarakat sekarang bukan tidak mungkin sepanjang tahun 2020 kalau toh minus paling-paling tipis, kalau toh plus juga paling-paling tipis, around zero lah ya. Nah, yang penting adalah outlook ke depan. Outlook ke depan kita kalau ngomong ekonomi sebetulnya bagus. Kita lihat bagaimana likuiditas perbankan ya yang cukup ample ya kan ya, begitu banyaknya ya. Jadi kalau ini memang dana pihak ketiga ini menjadi pent up demand ya di tahun 2021, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 6%, ya kan, banyak mendapatkan 4,5 sampai 5%. Negatifnya yaitu increasing kurva
corona yang tiba-tiba terjadi karena memasuki musim dingin di Amerika dan di Eropa. Ya kan di Eropa banyak negara lockdown, Amerika belum. Ya kan Amerika mesti Trump bilang enggak perlu lockdown lah, lu mati aja lah sana gitu. Kiranya bukan urusan gue, ya kan gue juga kena, ya kan? Mestinya hidup lagi gitu kan. Nah, jadi negatif satu-satunya faktor negatif yang bisa membuat jittery market adalah increasing kurva corona. Kalau economic number sudah oke. Oke. Clear sih harusnya ya. Jadi yang bertanya kapan saatnya berinvestasi, sekarang sih saatnya. Kalau menurut saya kalau ingat kalau saya risk lover ya, jadi saya main di indeks fund saham ya, kayak indeks 30 gitu ya. Nah kalau Anda mau memang di indeks fund saham, horizon investasinya harus 1 tahun, ya. Jangan 2 bulan kan 2 bulan ini anything kan. Iya. Oke. Saya rasa kita cukup ya, Mas nih waktunya 30 menit. Demikian teman-teman semua. Semoga market outlook kita kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latulihin undur diri. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan ya untuk menghubungi kami. Bisa ke Instagram ya. Ke Instagram atau ke Facebook kita ya, itu juga bisa ditanyakan. Demikian, terima kasih. Thank you, Fer. Thank you. Ya. Demikian, sampai ketemu lagi minggu depan. Ciao. Great.